Tahukah kamu bahwa Dajjal tidak tercatat dalam Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perspektif Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Dajjal. Munculnya Dajjal merupakan salah satu tanda datangnya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan tentang buruknya Dajjal. Tapi, kenapa Dajjal tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan tidak ada peringatan terhadapnya, bahkan namanya pun tidak disebut-sebut, apalagi kedustaan dan kedurhakaan yang dilakukannya? Apakah Dajjal itu hanya istilah? Ataukah sebenarnya Dajjal itu tidak ada? Atau mungkin kita belum memahami siapa dan apa yang dimaksud dengan Dajjal? Untuk memahaminya, mari kita simak video ini. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, ada beberapa pendapat perihal definisi dari namanya tersebut. Pertama, ada pendapat yang menyebutkan bahwa arti menutupi tersebut karena ia sosok pembohong yang suka menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Lalu, ada pula yang mengatakan bahwa dirinya menutupi manusia dengan kekafiran. Demikian banyaknya penafsiran kata Dajjal ini, Ustadz Halilur Rahman El-Mahfan dalam sebuah buku yang berjudul Kemunculan Dajjal, Imam Mahdi Semakin Dekat, menyebutkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah merujuk pada manusia keturunan Yahudi Madinah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa Dajjal tidak disebutkan di Al-Quran, mari kita bahas sedikit sosok Dajjal dalam hadis Rasulullah dan penjelasan para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting, matanya buta sebelah kanan, aku cenderung menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qadhan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya, Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Lalu, dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian, hadis riwayat Muslim. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa salah satu matanya ada yang tertulis huruf hijaiyah kaf, fa, ra yang membentuk kata kafir. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis Rasulullah tersebut dapat kita gambarkan bahwa fisik Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta sebelah kanan, dan di antara kedua matanya tertulis kata kafir. Apakah telah terlihat sosok makhluk seperti itu zaman sekarang? Silahkan tulis jawaban saudara di kolom komentar. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia, agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Lantas, siapa sajakah yang akan jadi pengikutnya? 1. Yahudi. Ketika Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, ada kumpulan manusia pendukung utamanya yakni mereka adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ashbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan, yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. 2. Setan dan jin. Kedua makhluk ini tentunya dengan senang hati menjadi pengikut Dajjal. Mereka akan mencoba membantu Dajjal dalam menghasut manusia dan menghancurkan muka bumi ini. 3. Orang dengan perilaku seks menyimpang. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam, bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Orang yang bermaksiat. Pengikut Dajjal ini adalah orang yang suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan salat, dan pemakan harta riba. 5. Hamba dengan keimanan lemah. Khususnya para wanita akhir zaman.
Sebagaimana disebut dalam salah satu riwayat hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita, sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. 6. Kelompok Khawarij. Kaum Khawarij ini dicirikan sebagai kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Kaum Khawarij menjadikan ayat Al-Quran keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri kemudian mengkafirkan orang-orang yang bukan golongan mereka. Sampailah kita di pembahasan akhir mengapa Dajjal tidak tercatat dalam Al-Quran. Nama Dajjal itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu hina untuk disebut, terlalu kecil dan tidak berarti untuk diceritakan ataupun diperingatkan tentang pengakuannya. Para nabi telah menjelaskan kepada umat mereka masing-masing tentang Dajjal, dan telah mengingatkan betapa pengakuannya maupun perbuatan-perbuatannya. Lantas, apa bedanya dengan kisah Fir'aun yang mengaku Tuhan namun tetap dijelaskan dalam Al-Quran? Para ulama tafsir berpendapat, kisah Fir'aun tercatat dalam Al-Quran karena peristiwanya telah berlalu dan kedustaannya dapat menjadi pelajaran bagi setiap mukmin yang beriman dan berakal. Sedangkan soal Dajjal, peristiwa itu belum terjadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan namanya dalam Al-Quran, sebagai penyesuaian terhadapnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.